Terakhir, hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-1138. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa an la yaquma min akhiril lail, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka silahkan dia witir di awal malam. Wa man tami'a an yaquma akhirahu, dan siapa yang berharap, artinya dia duga dia bisa bangun di akhir malamnya, falyutir akhiral lail, hendaknya dia witirnya di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili, karena sesungguhnya salat di akhir malam, masyhudah, disaksikan. Wadzalika afdal, dan itu lebih afdal. Ya, rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang terakhir ini. Pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Bagaimana timbul kekhawatiran itu? Timbul kekhawatiran ini dari kebiasaan seseorang. Ya, sebagaimana kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah, yang setiap orang itu tahu dirinya, ya, tahu diri. Dia itu kebiasaannya bangun apakah cepat atau lambat, ya. Jadi ada memang orang yang kelihatannya susah bangun, ya, di awal-awal, ya, bahkan sholat subuhnya pun sangat berjuang keras untuk bisa bangun sholat subuh, ya, apalagi sholat lail atau sholat witir. Maka orang seperti itu tidak boleh menyerah, tetap juga punya cita-cita untuk bisa sholat lail atau sholat witir, yaitu dia sholat di awal malam, sholat witir di awal malam. Atau mungkin ada seseorang yang selama ini bisa bangun akhir malam, tapi dalam beberapa keadaan, kadang ada malam-malam di mana pada malam itu dia agak terlambat tidur, ya. Jadi ada malam-malam yang kadang kita terpaksa harus begadang, karena ada amanah-amanah khusus atau ada kegiatan-kegiatan khusus yang sangat-sangat penting, atau ada mudzakarah khusus. Maka pada saat seperti itu, walaupun biasanya dia bangun akhir malam, tapi mungkin dalam kondisi itu ketika dia sudah lihat jam ini, ya, tinggal berapa lagi ke depan subuh, maka dia sholat sebelum tidur, ya, sholat sebelum itu. Dan ini ta'lil ulama kita, kenapa orang yang sampai sekelas, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Darda radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, tiga sahabat yang sangat mulia ini, itu justru mengatakan, ausani khalili bisalas, saya diwasiatkan oleh kekasihku dengan tiga hal. Salah satunya adalah salat witir sebelum tidur, ya. Padahal tiga ini sahabat-sahabat yang sangat-sangat mulia, yang kita ketahui ahli ibadah. Ya, jawabannya adalah karena mereka mungkin disebutkan pada mudzakarah malam hari, ya, yang menyebabkan mereka, ya, tidak terlambat tidur dan tidak, ya, dikhawatirkan tidak bisa bangun, ya, jauh-jauh sebelum masuknya waktu subuh. Ya, kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal, ya, sebagai seorang sahabat yang ahli ilmu, seorang yang ahli hadis, yang menghabiskan malamnya untuk mudzakarah dan menghafal hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang yang seperti ini, ya, mereka minimal, ya, atau kita yang melihat seperti itu, kalau kita melihat kita kadang terlambat, maka kita tidur, kita sebelum tidur, ya, kita sholat witir sebelumnya, ya, sholat witir sebelumnya. Dan siapa yang tomi'ah, siapa yang berharap, ya, menduga dirinya bisa bangun, dan ini lagi-lagi kita tahu, ya, terhadap diri kita, bahwasanya insya Allah saya bisa bangun, ya, dugaan kuat kita, maka hendaknya dia memilih akhir malam, walaupun mungkin dalam beberapa keadaan, ya, dia sudah mengasumsikan dia akan bisa bangun, tapi qadarullah, kadang beberapa waktu kita tidak bisa bangun terlambat, ya, maka ini tentu saja ada keringanan, ya. Tapi hukum asal seseorang mesti mengetahui keadaan dirinya. Dan tentu saja seseorang itu bisa menambah kualitas dirinya, ya. Seseorang bisa
menambah kualitas dirinya, bahwa mungkin suatu saat ya dia awali mujahadanya untuk salat lail dan witir dengan salat di awal malam, ya. Lalu nanti suatu saat dia akan bisa meningkatkan kualitasnya untuk bisa salat di akhir malam, ya. Ini tentu saja ya seorang perlu untuk latihan-latihan untuk hal-hal yang mulia seperti ini. Jadi kalau masih memungkinkan kita bisa salat akhir malam, maka kita dianjurkan untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau kita duga kita bisa bangun malam, maka jangan cukupkan dengan awal malam. Sebaiknya kita tetap akhir malam. Kenapa? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa inna salata akhir laili masyhudah. Salat di akhir malam itu masyhudah. Karena itu sudah menjelang masuknya waktu subuh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, ya. Bahwasanya bacaan di waktu malam hari itu bacaan yang disaksikan, maksudnya salat subuh, ya, karena malaikat yang menjaga di malam hari dan malaikat yang bertugas siang hari sudah pada kumpul semuanya, maka mereka menyaksikan. Dan demikian pula salat di akhir malam, salat lail di akhir malam. Dan lebih dari itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya, menurut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bahwa Allah Azza wa Jalla setiap malamnya turun ke langit yang terendah, ya, samaud dunia, langit yang terendah, untuk memanggil para hamba-hambanya dan menawarkan kepada hamba-hambanya keutamaan-keutamaan yang besar. Siapa yang mau beristighfar, Allah ampuni. Siapa yang bertobat, Allah terima tobatnya. Siapa yang berdoa, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doanya. Dan itu di akhir-akhir malam, ya. Maka seharusnya kita berusaha untuk berada di akhir malam, ya. Falyakun, ya, faltakun anta min haula, ya. Ketika Allah menyapa, maka semoga kita termasuk orang yang menjawab, ya, sapaan-sapaan tersebut ketika adakah di antara hamba-hambaku yang bertobat pada waktu seperti saat sekarang ini, adakah yang mau beristighfar, adakah yang mau, ya, berdoa minta apa saja, niscaya Allah SWT akan mengabulkan. Wa dzalika afdal, itulah waktu yang lebih afdal, ya.